mengenai bis sumber alam yang di sweeping oleh para pengemudi truk yang sedang demo ya. Lalu paket-paket itu diturunkan. Karena selama ini saya tidak menyangka ternyata paketnya sumber alam sebanyak itu sudah, ya kan. Karena kan saya biasanya ngelihatnya 1-2 bis mengangkut beberapa paket, tapi ternyata kemarin diturunkan, wah kok banyak juga kalau dikumpulkan ya. Ada beberapa driver yang memang terima paket tanpa pengetahuan kantor, jadi kami juga ketahuan sehingga bisa dilakukan pembinaan internal ya. Jadi gini teman-teman, untuk perusahaan angkutan bis sejak pandemi itu diizinkan oleh Kementerian Perhubungan untuk ikut ngangkut barang. Jadi hingga saat ini belum dilepas itu peraturannya, sehingga kami boleh ya, itu resmi dari kantor, diketahui ada tiketnya juga, sehingga ya memang driver boleh bahkan ngangkut cabai, ngangkut jambu, ngangkut daun so, ngangkut ikan juga ada, motor dan lain-lain. Dan itu sebenarnya kami turut membantu ya pengiriman karena semalam sampai, lalu juga agen juga mendapatkan tambahan, driver mendapatkan tambahan. Jadi buat kami itu resmi dari perusahaan. Nah, pesan saya untuk teman-teman driver truk ya kan, saya tahu sebenarnya Anda juga pengen angkutannya nggak odol karena pengen cepat sampai dan lebih aman di jalan ya kan. Tapi kalau caranya dengan nyegat-nyegat itu saya rasa kurang efektif. Anda mesti cari dikoordinir, lalu berangkatlah ke Jakarta, entah itu ke DPR atau ke mana, sehingga penyuaraannya jelas. Dan kemudian kalau Anda sweeping PO bis yang bawa barang, itu buat kami nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena artinya kami kehilangan potensi penghasilan hari itu untuk paket. Tapi kan memang utamanya kami itu ngangkutnya penumpang, ya kan, orang. Namun untuk kliennya Anda, untuk customernya Anda, yaitu para petani cabai, sayuran, yang memang setiap harinya adalah pelanggan Anda, itu mereka sudah pasti mengalami kerugian. Jadi bisa dipahami ya bedanya. Kalau saya di sweeping diturunkan, saya akan kehilangan penghasilan paket hari itu aja. Itu tidak akan merugikan. Artinya apa? Saya ya penghasilannya berkurang sedikit, tapi tidak rugi. Tapi kalau customernya Anda, yaitu pelanggan Anda, petani cabai, petani sayur yang biasanya dikirim ke Jakarta, Anda demo, lalu itu barang tidak boleh dikirim, dan itu rusak, maka itu pasti merugikan mereka. Jadi sekali lagi saya mohon, ayolah kita demo dengan cara yang bijak, tidak merugikan orang lain. Tapi kalau misalkan, wah, Anda demo nggak bilang-bilang, yang penting semua dicegati, di sweeping, apalagi kemarin saya dengar sampai ada ambulan juga sempat terganggu, ya kan? Jadi itu kan merugikan masyarakat. Saya yakin malah demonya tidak efektif dan Anda tidak akan mendapatkan dukungan, gitu. Monggo untuk agen-agen sumber alam saat ini kami masih pantau. Katanya sih sampai Sabtu akan dihentikan untuk bis-bis atau angkutan lain yang mengangkut barang, ya kan. Kita bersabar saja melihat hasilnya, kita ikuti perkembangan di lapangan. Satu yang saya pesan, tidak usah khawatir, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Termasuk teman-teman truk ini saya ingatkan, tidak usah khawatir yang soal ancaman pidana odol atau apa, itu pasti nanti akan ada jalannya. Saya juga merasakan kehidupan di jalan seperti apa, saya tahu problemnya soal odol dan angkutan-angkutan yang kesulitan solar lah, kena pungli lah, dan lain-lain. Maka ayo kita berjuang bareng-bareng di jalurnya masing-masing. Kami juga ada kena angkutan ilegal juga, kami terus berjuang itu. Tapi bukan berarti terus kami membabi buta, nyegati, atau malah nanti jadi beradu dengan pihak-pihak lain itu loh. Kita yang bijak dan yang elegan lah berjuangnya. Gitu ya. Jadi demikian tanggapan dari saya. Saya bikin ini supaya jelas karena banyak yang ngetek, oh ini kok bisnya bawa cabai. Loh, jangankan cabai guys. Apapun asal tidak melanggar hukum itu kami bawa asal bayar gitu. Ya. Demikian semoga menjadi perhatian dan oke.
Salam satu aspal.